Selanjutnya kita lanjutkan kepada Allah pada kesempatan hari ini kami dari Maulana Malik Malang memberikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya dan juga sharing Bapak Ibu sharing pengalaman kami terkait dengan implementasi kegiatan MPKM di kampus kami terkhusus di Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kedua, salam dan salawat semoga tetap tercurah dan kita Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan kita sampai akhir. Bapak Ibu sekalian, hari ini tadi sudah saya sampaikan kami akan sharing terkait dengan pengalaman kami terkait dengan implementasi MPKM. Tadi sudah disampaikan di sesi pembukaan bagaimana terkait dengan implementasi MPKM, dan saya kira tadi Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman di kampus masing-masing. Saya kira nanti kita bisa berbagi pengalaman. Terus yang kedua, saya kira ini Bapak Ibu, ini adalah perspektif kami ya, mungkin juga sangat subjektif. Terlepas dari siapapun menterinya, saya kira MPKM ini adalah suatu kesempatan yang baik bagi kita untuk beradaptasi ataupun ya untuk sustainability dari program studi atau universitas kita. Karena apa? Karena sekali lagi saya yakin tadi juga disebutkan oleh Bapak seperti yang sekretaris tadi bagaimana ada bonus demografi dan seterusnya tadi. Jadi salah satu tantangan kita ke depan juga ya itu juga Bapak Ibu, bagaimana SDM yang dihasilkan oleh suatu program studi atau suatu universitas itu mampu ketemu dengan kondisi saat ini, sehingga ya kita pun sebagai orang tua tatkala kita menyekolahkan atau menguliahkan anak ke suatu perguruan tinggi, pastikan ada aspek yang sifatnya adalah pragmatis, yaitu nanti setelah lulus itu adalah bekerja di mana. Dan MPKM saya kira itu memberikan sebuah jalan untuk beradaptasi ke arah situ, sehingga apa nanti ya ibaratnya tadi ini Bapak Ibu, ibaratnya ada sebuah istilahnya adalah ini bukan ya istilahnya adalah yang menjadi percontohan selama bertahun-tahun. Itu biasanya seringkali kita akan mendengar misalkan lulusan Institut Pertanian Bogor yang basis keilmuannya itu adalah pertanian, tapi dia bisa bekerja di mana saja, tidak hanya dalam bidang pertanian, kan gitu. Bahkan ada joke bahwa IPB itu adalah Institut Perbankan Bogor, kan gitu. Jadi banyak bankir top di Indonesia itu adalah lulusan dari apa? Dari IPB. Ataupun nanti kalau Bapak Ibu banyak melakukan yang namanya studi banding ke universitas yang mahal-mahal, misalkan kalau di sini adalah Peta, Ciputra, Ubaya, atau yang dimiliki oleh kawan-kawan kita Chinese, itu sebenarnya kurikulum mereka adalah kurikulum yang ya MBKM banget gitu. Kurikulum mereka bahkan jauh sebelum MPKM itu di-launching, mereka sudah jauh-jauh hari menyelenggarakan ini, sehingga apa? Dia bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang itu ketemu di dunia pasar kerja. Ya, sehingga sebenarnya ide dari MPKM itu sebenarnya adalah ide dari, setahu saya itu awal-awal saya pernah mengikuti acara Zoom, karena pada waktu itu adalah sudah COVID-19, itu salah satu pematerinya itu adalah dari Prasetya Mulia, Jakarta. Jadi salah satu konsultan MPKM di Kemendikbud itu adalah dari Prasetya Mulia Jakarta. Jadi mereka mendesain bahwa suatu kurikulum itu anak itu hanya belajar sampai 5 semester. Setelah itu setahun 2 tahun akan magang dalam dunia industri, dan setelah itu kalau misalkan dia magangnya bagus, pasti nanti akan direkrut dalam dunia industri. Sekaligus dia akan membangun jejaring, istilahnya adalah jejaring dengan dunia industri itu. Terus pertanyaannya, apakah ilmu agama itu memungkinkan? Saya kira memungkinkan juga. Itu. Saya yakin lulusan Bapak Ibu misalkan dalam rumpun ilmu agama kan tidak semuanya misalkan bekerja dalam bidang itu kan. Banyak yang misalkan dia bekerja menjadi wirausaha atau bahkan menjadi yang namanya adalah politikus kan gitu. Pasti di hari-hari ini kan banyak politikus itu. Ya. Pasti akan banyak di situ. Tetapi apakah dalam kurikulum itu kita menyediakan profil untuk menjadi seorang politikus atau profil seorang wirausaha, profil menjadi bupati dan seterusnya? Jarang ada itu. Jarang ada yang menyediakan profil itu. Padahal itu sebenarnya adalah
ya kebutuhan dari suatu mahasiswa untuk dia bisa belajar hal-hal semacam itu. Nah, dan MBKM sebenarnya menyediakan itu. Dan tadi Bapak Ibu, seperti kalau misalkan kita mengikuti jejak yang namanya adalah IPB, meskipun itu lulusan agama, tapi misalkan dia bisa bekerja dalam bidang IT, dia bisa bekerja dalam bidang di bank, menjadi bankir dan seterusnya. Itu kan suatu hal yang bisa-bisa saja atau mungkin saja bisa kita desain itu. Dan MBKM saya kira itu nanti menyediakan istilahnya adalah wadah untuk itu semua, sehingga saya kira ini adalah kesempatan bagi kita sebenarnya untuk sustainability bagi PT kita, prodi kita untuk di masa depan. Nah, sebenarnya terkait dengan sustainability juga sama Bapak Ibu, kami pun juga menghadapi problema terkait dengan keberlanjutan suatu program studi. Misalkan 2 bulan yang lalu kami di program studi fisika itu juga mengadakan acara semacam itu, dan salah satunya adalah membahas bagaimana kelangkaan minat mahasiswa dalam prodi fisika. Dan salah satu ibaratnya adalah solusi itu adalah tadi mendesain kurikulum yang dengan model-model MBKM itu adalah solusi. Harapannya apa tadi? Meskipun dia prodi fisika lulusannya, dia bisa bekerja di banyak bidang. Apakah itu memungkinkan? Memungkinkan Bapak Ibu. Nanti coba akan kita bahas lebih detail terkait dengan desain kurikulum dan konversinya, sehingga ini bisa kita bisa memanfaatkan ini untuk kepentingan baik bagi perguruan kita masing-masing. Untuk itu dalam sesi ini nanti akan ada 2 sesi. Materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bu Dekan Sri hari ini, terus nanti yang kedua adalah saya akan menyambung terkait dengan implementasi dari MBKM. Mungkin supaya tidak lama saya persilakan kepada Bu Dekan Sri hari ini untuk bisa langsung membawakan materi yang mau disampaikan. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih Pak Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya pesertanya tadi dilaporkan 190 ya Bu. Saya itu masih 19. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, berarti ini Bu, pembukaan tadi memang benar pagi hari. Mohon izin saya sambil bercerita ya Bu. Sukanya memang jalan-jalan ya, tadi tentu yang disampaikan oleh Pak Uber tadi, bahwa saya memang sukanya jalan-jalan itu. Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya di acara hari ini, karena memang tadi disampaikan oleh Pak Anton, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini menurut saya terlepas nanti berganti pimpinan atau tidak, ini memang penting. Ya, memang penting karena apa? Sekarang kita sudah masuk ke era globalisasi, di mana perdagangan bebas antar warga negara itu bisa masuk ke ranah negara manapun. Nah, bagaimana strateginya? Memang satu-satunya strategi melalui pendekatan kurikulum Merdeka Belajar ini. Supaya apa? Memang benar, mahasiswa kita selama ini konsep teorinya sangat matang, tetapi begitu keluar, disampaikan oleh Pak Sekretaris, wawancara ternyata sudah terreject, padahal secara indeks prestasi kumulatifnya memenuhi syarat. Nah, ini artinya apa? Kita punya problem bersama, baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, semuanya sama. Kita mendapatkan input, kita cari input mahasiswa. Nih, kita lakukan proses di dalamnya melalui pembelajaran yang kita lakukan, tetapi kita masih punya PR besar. Output kita lakukan karena mereka sudah kita wisuda lulus, tapi bagaimana outcome-nya? Ini yang selalu menyebabkan kita mendapatkan grade turun pada saat dilakukan akreditasi, baik melalui ISO, ya, LAM, itu LAMTIK, LAM sama, LAM teknik, dan LAM agama, maupun melalui nanti kita masuk ke akreditasi internasional. Karena di akreditasi internasional parameter serapan lulusan kerja itu ternyata menjadi poin tinggi.
karena itu lihat implementasi dari kurikulum yang diberlakukan di kita. Oke, baik Bapak Ibu, ini pesertanya adalah sangat luar biasa. Semuanya tadi saya tanyakan adalah pengambil kebijakan di perguruan tinggi masing-masing. Artinya apa? Saya berharap hari ini kita tidak hanya diskusi. Mohon izin nih Bun, kita hari ini tidak berdiskusi, tapi bagaimana nanti pulang minimal bisa mengimplementasikan satu dulu dari 9 program Merdeka Belajar tersebut. Mana yang akan diambil? Silahkan, kebebasan dari perguruan tingginya. Jadi jangan kita mendahulukan yang itu kayaknya rumit, padahal ada satu yang bisa kita lakukan segera. Karena setiap asesor yang datang pasti akan menanyakan seberapa besar Merdeka Belajar ini sudah dilakukan di perguruan kita, di perguruan tinggi kita masing-masing. Baik, ini kita mau tidak mau harus tetap merujuk pada tujuan pendidikan tinggi, yaitu bagaimana sistem dan proses pembelajaran di pendidikan tinggi ini lulusannya itu memiliki sertifikat kompetensi. Selama ini kita hanya memberikan mahasiswa kita adalah sertifikat berupa ijazah. Nah, SKPR-nya, sertifikat pendamping ijazahnya itu sampai hari ini pun belum sinkron. Masih berdasarkan fatwa dari masing-masing perguruan tinggi. Sedangkan untuk mengikuti yang tersertifikasi resmi itu pasti membutuhkan kos biaya yang tinggi. Dan kita paham semua perguruan tinggi khususnya di bawah Kementerian Agama PTKI itu kita pasti tidak akan tega membebani mahasiswa untuk mengikuti sertifikasi tersebut. Satu-satunya cara adalah pendekatannya, saya katakan Merdeka Belajar ini paling sederhana dan paling mudah. Oke, dasar kebijakannya pasti semuanya Bapak Ibu di sini kan ada Wakil Rektor Bidang Akademik, kemudian ada Biro Akademik AAK, kemudian ada Kabar Akademik, semuanya adalah pasti pengambil kebijakan terkait bagaimana nanti implementasi kurikulum ini di perguruan tinggi masing-masing. Jadi pasal 18 ayat 3 ini mengikat Bapak Ibu. Jangan berpikiran nanti gimana Bu struktur kurikulumnya, bagaimana penyamaan implementasi persepsi kurikulumnya, kelamaan Bapak Ibu. Jadi dijalankan aja, itu yang kami lakukan tahun 2021. Karena kami di PTKI itu Fakultas Sains Teknologi kan baru 14, 15 sekarang kita punya asosiasi mumpung masih sedikit, kita resah. Selalu ditanya, PTKI kok belum berjalan, padahal tahun 2020 kan Dirjen sudah mengeluarkan surat edarannya. Kemudian kita lakukan dulu bagaimana ya kita inisiasi, kita harus bikin programnya. Jadi kami mengembangkan 14 fakultas ini, dulu kita beri nama Permata, sekarang pelajar mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam. Kemudian dalam perkembangannya, alhamdulillah Pak Kasubdit merespon, Pak Direktur merespon, sehingga kita duduk dalam waktu cepat. Plafonnya sudah kita launching, diberi nama adalah Merpati. Ya, nanti besok kita praktek ya dengan Pak Haris, nanti kita tunjukkan sedikit plafonnya Merpati itu, nanti tinggal mau pilih di mana. Ini. Nah, ini mengikat Bapak Ibu bahwa selama 3 semester, 1 semester Merdeka Belajar di dalam kampus itu biasanya sebenarnya sudah dilaksanakan. Mata kuliah apa saja yang itu bisa lintas. Dulu kan tidak diberi nama Merdeka Belajar, tapi kan lintas prodi atau lintas fakultas. Ada ya, contoh mahasiswa mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau kami di UIN kan ada 1 tahun mahasiswa wajib di Ma'had, ya Ma'haratul Kitabah, Qiraah, seperti itu. Kemudian filsafat Islam, tafsir. Nah itu kita lakukan sementara itu untuk mengisi ruang kosong dari 1 semester yang ada di dalam perguruan tinggi. Karena menunggu
juknis, jukla, implementasi berikutnya itu kelamaan. Penyamaan persepsi kurikulum, aduh gak mari-mari wis. Ini keburu nanti periode pelaksanaannya sudah ganti, pimpinan sudah ganti, kita belum melakukan sama sekali. Ya. Kemudian bagaimana yang 2 semester atau 1 tahun atau setara 20 SKS di luar kampus. Nah, di sini yang sudah kita lakukan adalah kita mendistribusikan mata kuliah di sistem merpati tersebut, kemudian nanti mahasiswa dari perguruan tinggi yang masuk di asosiasi merpati tersebut itu bisa mengambil. Sementara ini karena belum ada anggaran untuk mahasiswa bisa berpembelajaran secara offline antar kampus tersebut, khusus MPKM ini kita lakukan secara online. Ini beda dari kalau di Kemendikbud, semuanya proses Merdeka Belajar ini sudah dicantolkan ke beasiswa LPDP. Dan mohon doanya, kemarin pun saya juga menyampaikan ke Pak Kasubdit, mumpung Pak Kasubdit ini kakinya 2, beliau sebagai Kasubdit juga sebagai sekretaris LPDP Kemenak, ya. Dia adalah PMU-nya LPDP kita, jadi apakah nggak bisa di antara program yang ada itu dicantolkan? Ini yang kemarin sudah jalan adalah Musma. Ya, Bapak Ibu tahu kemarin kan sudah dikirim Musma, itu sudah di-share. Ini apa nggak buka ini ya, informasinya ya? Kemarin sudah berangkat ke Amerika. Ini Musma, ini mungkin bisa dibukakan Mbak. Ini yang di internet ya, bukakan Musma. Musma itu salah satu program dari tadi yang diberi nama adalah student exchange. Ini pertukaran belajar tapi yang ke luar negeri. Kemarin banyak yang ikut, hampir berapa Pak Aman ya itu yang di pertukaran belajar ini. Ini tapi yang masih ke arah luar negeri sudah berangkat, dan itu tidak diprioritaskan pada perguruan tinggi negeri. Negeri swasta boleh semua, asalkan memenuhi syarat. Kemarin syaratnya masih TOEFL sama TOEFL sama IPK-nya. IPK-nya kalau tidak salah kemarin 3,5. Ini. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini wajib menjadi catatan. Nah, bagaimana nanti dasar kebijakan ini kita lakukan adalah program yang ada ini mana yang akan didahulukan oleh perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Banyak sekali. Kami di UIN Malang baru melakukan adalah di pertukaran mahasiswa, kemudian magang praktek ini kita lakukan sementara di tempat yang sudah punya MOU dengan kami. Ini karena kami Fakultas Saintek, nanti monggo. Kemudian baru itu ya Pak Anton ya, kita baru lakukan pertukaran mahasiswa sama magang praktek. Nah, kira-kira menurut saya kalau di PT KIS di mana ya yang paling cepat? Yaitu saya berharap nanti Bapak Ibu bisa, tadi sudah diberi contoh student project independen ya dari Yudarta nih Pak ya, tepuk tangan untuk Yudarta yang sudah mengawali ini. Nanti bisa sharing Pak bagaimana modelnya. Kemudian membangun desa tematik ini luas sekali karena kampus Bapak Ibu itu pasti dekat dengan pesantren di sekitar tersebut atau mungkin sudah menyatu dengan pesantren. Itu malah sangat mudah sekali. Di pesantren pasti biasanya punya sekolah. Punya sekolah kan? Ini mahasiswanya dilakukan asisten mengajar ini, jangan hanya PPL saja. 1 semester sampai 1 tahun ditaruh di lembaga pendidikan tersebut untuk bagaimana mengisi asisten mengajar sekaligus itu adalah sebagai penguatan dari keterampilan mengajar. Kalau kami untuk asisten mengajar ini kan harus prosedural, mencari lembaga, MOU dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu lebih fleksibel.
Kemudian moderasi beragama pasti sangat mudah dilakukan oleh Bapak Ibu di PTKIS, karena kan ini IKU Kementerian Agama tertinggi ada di moderasi beragama. Yang sudah dilakukan kalau tidak salah adalah KKN moderasi, ya KKN Nusantara yang kemarin dilakukan di Toraja, di IAIN Parepare di pusatnya di sana. Maka hak belajar 3 semester mau tidak mau mulai semester depan, karena kan nggak mungkin mulai semester ini, semester depan harus sudah mulai diimplementasikan Bapak Ibu. Minimal 1 dilakukan itu, nanti kalau ada asesor datang itu sudah menggugurkan ke Bapak Ibu. 1 aja sementara dilakukan. Nih, maka di sini nanti mahasiswa 1 semester di jurusan yang berbeda atau di fakultas yang berbeda dalam PT yang sama, dan 2 semester di luar kampus. Apa saja tadi? Boleh sebagai volunteer, tadi dikatakan yang mau siap untuk berjihad ke Palestina. Nah, ini negara kayak ini membuka ini. Kemudian magang ini, kemudian pertukaran pelajar, proyek sosial, kemudian bisa kemudian Bapak Ibu BRIN itu ya, itu bidang keagamaan dan sosial itu juga menunggu kehadiran kita semua. Dulu kan namanya LIPI itu kan ada yang bidang sosial keagamaan, ada yang bidang sains, ada bidang humaniora, ya antropologi. Sekarang kan jadi satu di BRIN, dan BRIN membuka luas. Ini malah saya berharap di bawah langsung yang bikin MOU itu Kopertes di sini. Jadi Kopertes bikin MOU dengan BRIN, maka otomatis 190 perguruan tinggi di bawahnya itu bisa mengakses. Iya, harus, karena kan kalau satu persatu nanti kan terlalu luas. Nah, mumpung perguruan tinggi keagamaan Islam swasta itu ada naungan cantolan besar itu adalah Kopertes, maka Kopertais ya, Kopertais ini langsung bergerak untuk mencari jejaring link tersebut. Dan nanti sudah disebutkan menaungi 190 perguruan tinggi. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menggunakan dasar itu bisa masuk, dan gratis Bapak Ibu, gratis. Ini manfaatnya tadi konversi SKS, karena kita belum penyeragaman kurikulum, maka konversi itu bisa dilakukan. Contoh misalkan di Bapak Ibu, Bapak dari perguruan tinggi mana? Oh, yang dakwah, bidangnya enggak, yang kita naungi salah satu misalkan prodinya apa? Pengembangan masyarakat Islam. Di situ ada mata kuliah komunikasi dakwah, SKS-nya 3. Kemudian di perguruan tinggi mitranya SKS-nya 4. Nggak apa-apa Pak. Nanti dari mitra tersebut tinggal mengirimkan nilai baru nilai tersebut kita konversi ke dalam mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Bu, ternyata di kurikulum itu nggak ada sama sekali. Apa yang kita lakukan, maka itu nanti menjadi sertifikat pendamping ijazah dimasukkan ke saya. Oke. Ini, maka di sini kita harapkan SDM yang kita siapkan memang sudah siap untuk memasuki era society industri 5.0 ini. Di sini jadi bagaimana proses pembelajarannya adalah pembinaan, pembelajaran, penciptaan karakter mahasiswa perguruan tinggi yang berakhlakul karimah, karena kita perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, pembelajarannya harus relevan, selain relevan dengan prodinya Bapak Ibu, itu juga harus relevan dengan tempat di mana mahasiswa kita itu sedang berada atau sedang magang. Contoh, kami Fakultas Saintek ada magang industri. Nah, Pasuruan itu Bapak Ibu basisnya industri. Ya,
Eman, kalau itu kekuasaan kita. Jangan dianggap itu industri itu hanya butuh orang-orang sains. Mereka juga butuh orang-orang sosialnya. Langsung ditegap aja. Sampean selama ini sudah menggunakan, memanfaatkan, mengakses sumber daya yang ada di wilayah kami. Maka kami minta hak untuk mahasiswa kita bisa merdeka belajar di perusahaan Bapak Ibu. Pasti mau. Sementara memang kalau di Kemendikbud yang magang industri itu kan sudah dapat SANU ya, karena melalui beasiswa LPDP. Kita nggak apa-apa, yang penting mahasiswa kita sudah magang dulu di situ selama 1 semester. Berdampak Bapak Ibu, ternyata mereka itu nanti diuntungkan juga pada saat rekrutmen SDM. Itu harusnya dia harus memberikan informasi keluar, ternyata mahasiswa yang sudah dididik selama 1 semester banyak yang direkrut. Karena ibaratnya kan emang sudah dilatih, kok nanti diambil oleh perusahaan lain. Kita manfaatkan, kita berdayakan ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana tindak lanjut dari pasal 18 ayat 3 tadi? Kemendikbud mengeluarkan pasal 18 tadi, Kemenak melalui SK Dirjen Diktis nomor 1591 ini memberikan petunjuk teknisnya bagaimana implementasinya. Nah, ini adalah cantolannya Bapak Ibu. Supaya cantolan ini tidak putus, maka melalui tindak lanjut MOU antar perguruan tinggi harus segera dilakukan. Nah, berikutnya SK Rektor. Saya bertanya, di perguruan tinggi Bapak Ibu, Rektor sudah memberikan SK terkait implementasi Merdeka Belajar belum? Ya, alhamdulillah. Berarti kan SK Rektornya sudah kuat. Tinggal bagaimana SK Rektor itu ditindaklanjuti dalam MOU. Karena memang selama ini supaya nanti ringan di biaya pembelajarannya itu melalui MOU. Karena mohon maaf, kalau kita di perguruan tinggi negeri kan uangnya masuk negara melalui UKT kan, sehingga kan antar perguruan tinggi itu kan gratis mahasiswanya, karena semuanya uangnya sudah ada di negara. Nah, bagaimana yang antar swasta ini nanti? Kalau nanti dari swasta ke perguruan tinggi negeri, saya sampaikan kepada Pak Kasubdit bagaimana subsidinya harus dipikirkan. Tetapi kan antar swasta ini yang memang nanti dari Kopertais ini ya harus memikirkan apakah disubsidi dari lembaga ataukah sudah nggak apa-apa antara perguruan tinggi itu mahasiswanya gratis. Karena apa Bapak Ibu, kenapa kita berbicara ada nominal uangnya? Di sini nanti ada dosen yang ngajar, itu saja. Mau nggak dosen yang ngajar itu tidak dibayar untuk program Merdeka Belajar ini? Misalkan setiap dosen itu mendapatkan kewajiban mengajar dalam 1 semester 12 sampai 16 SKS. Maka misalkan 4 SKS wajib untuk menghandle mata kuliah di mata kuliah Merdeka Belajar ini. Monggo itu nanti makanya SK Rektor yang harus berbunyi. Kalau saya sangat diuntungkan pada saat seperti itu. Kenapa? Itu juga akan meningkatkan nilai dari program akreditasi Bapak Ibu. Karena itu nanti menunjukkan bahwa ada change ya antara dosen atau dosen mengajar di tempat lain. Kan ada student exchange, ada exchange lecturer. Ini. 1, kalau itu levelnya nasional nilainya 3. Kalau nanti itu masuk kategori internasional, mungkin kita paling mudah kan dengan Malaysia atau Timor Leste, yang paling dekat aja. Nah itu Merdeka Belajar, kemudian Bapak Ibu ngajar di program tersebut, maka itu langsung nilainya 4. Dan itu yang selama ini digunakan oleh negara Malaysia
negara Singapura, negara Thailand, dosen-dosennya dipakai seperti itu. Biasanya setiap akhir tahun mereka diminta untuk 1 kali pernah exchange ke luar negara. Bahkan banyak sekali kan dosen-dosen dari Malaysia, Brunei, Thailand minta diundang kita gratis. Karena itu sudah disupport dari dana negara tersebut. Di kita biasanya masih malu-malu, masih malu-malu untuk exchange sebagai dosen tersebut. Padahal nggak apa-apa itu. Sistemnya bagaimana? Bisa sementara dibuat adalah tim teaching. 1 mata kuliah, karena di situ ada 5 perguruan tinggi yang masuk di dalamnya, ya 1 mata kuliah, maka dosennya 5. Gak apa-apa Bu, gak masalah. Ini sehingga nanti 5 dosen itu otomatis punya sertifikat pernah exchange pada 4 perguruan tinggi yang menjadi bagian dari Merdeka Belajar. Dan itu nanti masuk di dalam kurikulum itu Bapak Ibu semua kan. Bagi yang mengajukan sertifikasi dosen, pasti itu akan menjadi salah satu poin penambah nilai untuk tingkat kelulusannya. Oh ternyata ini pernah exchange. Baik, nah ini rektor itu jika melakukan maka akan mendapatkan pada 8 indikator kinerja utamanya, kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas kurikulum. Otomatis kalau Merdeka Belajar itu sudah dilakukan, nilai kurikulumnya itu sudah dianggap memenuhi standar kurikulum nasional. Silakan mau pakai apa, sementara mau menggunakan standar KKN juga nggak apa-apa. Kalau kami, karena memang sudah membawa kami untuk menuju internasional, kurikulum kami per 2021 sudah berbasis OBI. Sudah ada yang mengimplementasikan OBI Bapak Ibu? Nah, ya. Jadi nanti ini Pak Anton tuh mulai tahun 2020 saya minta semua anggaran penyusunan kurikulum, karena kita sudah mau menuju ke international reputation, semua harus kurikulumnya digodok untuk UPI. Jadi 2018 akhir itu kami sudah mulai merancang untuk kurikulum UPI. Dan ternyata lama karena kan menggodoknya itu kan banyak, karena di Fakultas Saintek kami itu anak saya 9 Bapak Ibu. Jadi bukan itu tok, anak saya 9. 7 prodi S1 dan 2 prodi S2. Dan saya bilang, untuk menyusun kurikulum ini tidak bisa seperti membalik telapak tangan, butuh proses. Jadi narasumbernya cukup 1 itu sampai jadi. Kalau nggak jadi nanti jangan dibayar. Jangan dibayar karena jaminannya adalah produk. Kalau nggak ada produknya kan sama saja kita nanti nggak dapat apa-apa. Dan alhamdulillah sudah kita implementasikan sehingga apa? Mahasiswa kami nanti mau diterima kuliah dimanapun itu sudah terstandar, tidak perlu penyamaan kurikulum lagi seperti itu. Oke. Ini strateginya, ada input, ada proses, ada output dan outcome. Ini yang menjadi PR besar kita, kenapa kurikulum Merdeka Belajar itu harus digulirkan. Selama ini proses dari kurikulum yang ada, KKMI hanya melihat lulusan pada levelnya saja. Setelah itu tidak pernah terpotret. Ya. Padahal realnya sekarang coba mahasiswa kita itu daripada kita itu ternyata di dalam grassroots pekerjaan non ya atau keluar dari bidangnya ternyata sudah banyak sekali. Dengan handphone yang dia punya itu ternyata mahasiswa kita kan sudah pintar berbisnis kan. Yang paling banyak itu saya itu sampai salut mahasiswa saya walaupun saya orang matematika, ternyata yang cewek-cewek itu pintar menjadi muang, ya menangkap pasar. Jadi kan sering banyak wisuda, tak tanya kalian belajar dari mana? Ya otodidak dari YouTube. Tapi ternyata itu menjadikan sebuah sumber penghasilan dari mahasiswa tersebut. Dan ternyata mahal loh Bapak Ibu. Ya, saya kemarin itu coba
karena ada acara di kampus, saya suruh ini datang ke rumah mau tak pikir paling 1 second, ternyata sudah yang biasa katanya yang pakai kosmetik biasa yang tidak glowing katanya itu 250 Ibu mau yang 250, 300 apa yang 500. Ternyata mereka sudah tahu standar tarifnya itu. Saya bilang, kamu sekali makeup ini 500.000 1 jam. Nah dosen ngajar sak semester ini. Ya enggak, sak semester dia, sak semester ini 500.000. Artinya salut mereka itu mampu menangkap peluang pasar. Iya Bu, di Malang itu Bu, setiap minggu itu ada wisuda. Jadi dia menangkap pasar, setiap minggu ada wisuda. Nah kalau zaman kita dulu mau wisuda make up antri di salonnya itu jam 3 subuh sudah di sana ya, antri mulai jam 3. Ini muanya itu yang kita datang ke salonnya itu. Kalau sekarang kan mereka mau datang ke kos-kosan nanti dikumpulkan berapa anak seperti itu. Itu belum baju loh Bu. Kalau dengan bajunya berapa? Nah ternyata peluang lagi. Jadi ini yang menjadi PR besar kita adalah bagaimana SDM yang kita hasilkan itu kompetitif dan siap memasuki era globalisasi ini. Kita tidak mau nanti hanya menjadi penonton di rumah kita sendiri. Kita galau, kita resah, selalu melihat kenapa banyak tenaga kerja asing yang masuk ke kita. Karena kita sudah komitmen kontrak perdagangan bebas tadi. Nah, sedangkan kita belum bisa mengirim tenaga kerja yang profesional keluar dari negara kita. Yang kita kira kan mohon maaf tenaga kerja yang beliau adalah yang tidak berpendidikan tinggi. Oke, nah nanti kegiatan di luar kampus mau diambil yang mana? Monggo, magang industri, asisten mengajar atau membangun desa. Ini yang paling cepat bisa dilakukan mulai bulan Januari besok. Mana yang akan dipilih duluan? Dan di sini peran dosen selalu ada, karena dosen selalu mendampingi atau menjadi pendamping pembimbingnya. Ini proyek desa, saya membawa mahasiswa saya. Jadi pandemi kemarin diuntungkan, di sekitar kampus saya itu kan ada pesantren-pesantren yang punya madrasah kecil tapi lahannya luas. Kemudian saya ajak, yaitu tematiknya adalah pemberdayaan pesantren berbasis lingkungan dan penghijauan. Jadi semua orang yang jualan es di belakang kampus itu kan selalu membuang biji alpukatnya Bapak Ibu. Nah itu saya minta mahasiswa yang saya minta untuk masuk di program tersebut, memang nggak bisa banyak. 9 yang ikut ternyata yang untung cuma 1, berikutnya nanti 2. Saya suruh kalau pagi naruh kresek, bijinya ditaruh di situ, nanti kalau sore dibayar. 1 bijinya saya suruh bayar Rp200. Saya ajari bagaimana pembibitannya. Ternyata program ya Kementerian Kehutanan setiap tahun gerakan menanam 1 juta pohon itu membutuhkan bibit yang banyak. Itu saya tangkap. Kalau mau, saya ditawari kalau bisa disuruh menyediakan 100.000 bibit untuk wilayah Jawa Timur, tapi teman-teman nggak berani, baru berani main di 10.000. Ternyata 1 pohon dengan ketinggian 80 sampai 1 meter dihargai 13.500 Bu. Iya. Kalau nanti bijinya sudah disorter yang bagus itu 500. Sudah saya bilang ini nanti jadikan uang yang masuk 20% untuk pesantrennya karena kamu pakai lahannya, sisanya untuk 20% yang modal awal dikembalikan, sisanya untuk kalian minimal untuk bisa bayar UKT. Dan alhamdulillah dari diminta 10.000 ternyata teman-teman kemarin baru bisa menyuplai sebanyak 2.500. Kenapa? Nggak ada tenaganya Bu. Dan itu anak-anak yang KKN saya suruh bagi yang bibit-bibit kan tidak semuanya bisa diterima pasar.
yang tidak laku jangan dibuang, pinggiran kali ditanami, anak-anak KKN suruh ambil gratis. Dan itu mahasiswa kami belum bermain untuk penjualan online-nya. Ternyata dari situ membangkitkan bahwa apa yang ada di lingkungan kita sebenarnya bisa dimanfaatkan menjadi produk dan menjadi bahan untuk pelaksanaan Merdeka Belajar ini. Oke, ini contohnya nih, kita bikin nanti bagaimana penjabarannya Pak Anton bisa menjabarkan KKN tematik. Mata kuliahnya apa saja pendukungnya? Pasti kan ada program KKN-nya kan? Ini berapa SKS nanti. Kemudian metodologi pengabdian pada masyarakat. Kemudian kewirausahaan. Kemudian masuk apa? Oh, karena di sini prodinya adalah prodi dakwah, maka nanti bimbingan penyeluruhan Islam bisa kita masukkan. Komunikasi dan penyiaran bisa kita masukkan. Pengembangan masyarakat desa bisa kita masukkan. Metodologi pengembangan dakwah bisa kita masukkan dan sebagainya. Setara dengan 20 SKS. Gampang kan? Tinggal niat Bapak Ibu. Saya tahu niatnya sudah ada. Semuanya sudah punya niat. Tapi mewujudkan keberanian untuk implementasikan sudah. Kalau saya memang selama ini karena Malang kan sebut dengan singo nih. Singo apa Bapak Ibu Malang itu? Singo edan kan? Ya, singo edan. Apa benar sudah singa betina edan. Apa ini kan itu makanya selalu saya dikatakan adalah kalau di kampus panggilan saya itu Mbok Dewo. Jadi iya nekatan. Ini sama ketua senat Pak Rektor pokoknya kalau saya datang Mbok Dewo itu apa cincin. Karena resah itu kalau nggak segera disampaikan nanti jadi udun Bapak Ibu. Kalau jadi udun nanti kalau nggak pecah bahaya. Nah lebih baik diurai. Saya pokoknya mau izin Pak Rektor mau mengimplementasikan Merdeka Belajar sekarang di tahun 2021 itu. Ini masih bahas kita sesuai mas pokoknya saya melakukan duluan kalau pas nanti diakui nggak saya lakukan dulu. Ini, saya nekat. Dan alhamdulillah ternyata kan di dalam peningkatan kami itu didengar oleh pimpinan dan waktu itu dan kita bersyukur Direktur Pendis kita karena dari Jawa Timur ternyata support ya Pak Direktur yang baru. Memang saya bilang nih, saya ceritain sampai kalau nggak resah terus mulai di Surabaya mas nggak usah jadi direktur karena kan saya sudah dengan beliau Prof Indung kan sama-sama di reviewer sejak tahun 2016 jadi kan sudah kayak konco tuh ini kalau sampai nggak resah terus mulai nggak usah jadi direktur wah ancet ya tapi kan resah kan dan aku juga resah nih lembaga saya ini masuk dana penelitian kok bergulirnya di perguruan tinggi negeri bagus yang negeri kita kasih klaster yang besar-besar aja kayak keluar negeri dan sebagainya tapi yang klaster menengah ke bawah Pendis berorientasi kepada PTKIS tepuk tangan jadi dan saya memang sampaikan karena saya bagian dari reviewernya kalau mau mencari kualitas mungkin proposal nggak kualitas kenapa? Nggak harus mendampingi nih LP2M nya juga nggak bisa mendampingi ya sudah diterima dulu nanti ada satu periode sebelum mereka melakukan penelitian didudukkan bersama untuk dilakukan coaching bagaimana menulis penelitian yang baik dan benar. Saya sampaikan seperti itu. Kalau membaca ini ya tidak berkualitas, mau nggak didampingi Bapak Ibu. Kalau yang di negeri difasilitasi, didampingi, ya pasti lebih bagus. Nggak boleh apple to apple. Ini ya harus sama-sama kita melihat kondisinya. Ya sudah ini dibandingkannya adalah sama PTKIS-nya. Akhirnya kan banyak yang kemarin yang lolos nih afirmasinya nih. Alhamdulillah. Ini. Nah ini contoh nanti lebih untuk bisa dibuka magang praktek kerja. Ini saya ambil di link YouTube-nya adalah miliknya Pengadilan Agama Kota Malang. Jadi di situ mahasiswa ada praktek sidang, kemudian praktek administrasi selama 1 semester itu dia berpindah-pindah dari satu divisi ke divisi berikutnya. Bagaimana mekanisme modelnya nanti Pak Anton akan membahas. Ada model blok dan non blok atau percepatan nanti. Blok ini biasanya
digunakan untuk program studi yang itu membutuhkan ketepatan pemahamannya tinggi, contoh kedokteran, farmasi, itu kan modelnya blok. Karena kan mata kuliahnya banyak, dituntut harus kelas selesai, maka di sistem blok. Kalau satu blok itu nggak lulus, dia nggak pindah blok lainnya. Yang di kita biasanya yang non blok ini Bapak Ibu, model kurikulum biasa ini. Nanti Pak Anton biar menerangkan. Kemudian model percepatan, karena kita itu punya di kami, saya belum tahu apakah nanti di Bapak Ibu sudah ada atau belum, kita punya namanya program fast track percepatan. Kalau yang di madrasah itu kan yang model namanya kan apa? Akselerasi. Kalau kita namanya fast track. Karena kami punya S2, jadi mahasiswa semester 7 itu bisa mengambil S2. Jadi semester 7 itu kuliah menyelesaikan penelitian di S1-nya, kuliah semester 1 di S2. SPP-nya 1. SPP-nya 1 fast track itu. Iya, di kampus yang sama. Nanti masuk semester 9 sudah lulus di S1-nya, baru bayar yang S2-nya. Baru bayar di S2-nya, tinggal menyelesaikan tesis. Jadi ini bisa dilakukan. Ada ya Bapak Ibu di kampusnya punya S1 S2 yang sama kan? Ya, dimanfaatkan untuk eman-eman daripada nanti mahasiswanya pindah ke tempat yang lain. Ini strategi marketing juga ini. Biar nggak lari. Nah, ini mekanismenya nanti ya, mata kuliah yang ditawarkan apa, kemudian mahasiswa kita bisa ngambil di mitra mata kuliah apa, di mitra bisa mengambil di mata kuliah yang ada di sini. Jadi kita buka merpatinya, tupoksinya, maka PIC dari Merdeka ini, Merdeka Belajar Merpati ini harus sudah berkoordinasi dengan prodi terkait. Jadi misalkan di Bapak Ibu dari kampus mana Bu? STI itu dari PBW Surabaya. Itu Nova. Bu Nova, di tempat Ibu ada berapa prodi? 4. Nah, nanti di STI mana Bu? Ya, di STI YPBWI ini ada 4 prodi. Semua menawarkan untuk mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa di luar kampus. Apa saja? Maka nanti pengelola merpatinya, PAK ya, nanti itu sudah mengkolekti, sudah muncul di siakapnya. Dan mahasiswa memiliki 2 NIM Bapak Ibu nanti, NIM mahasiswa sebagai mahasiswa di situ dan NIM di Merdeka Belajarnya. Itu diakui di PDDT Bapak Ibu, diakui. Jadi muncul di situ secara otomatis, karena sudah dicatatkan. Ini nanti daftar dulu besok Pak Haris ya yang akan ini memasukkan pendaftarannya. Tapi mungkin nanti karena ini kan kebijakan ya Bu, saya tidak berani nanti gimana. Kalau menurut saya mungkin apakah kalau semua perguruan tinggi swasta itu masuk, kita servernya mungkin belum siap ya, atau melalui Kopertais ya yang melenggang di merpatinya, sehingga nanti mata kuliah yang ada yang ditawarkan dari perguruan tinggi penampungnya di Kopertais, atau dari Pak Kasudit memberikan wadah sehingga nanti merpatinya itu ada 2 server. 1 server digunakan yang untuk perguruan tinggi negeri, 1 server yang perguruan tinggi swasta, tapi tetap bisa terconnecting ini. Karena kan nanti kan yang muncul logo-logonya Bapak Ibu, logo semuanya. Nah, ini nanti bagaimana kendalinya itu ada di kebijakan. Kalau perguruan tinggi negeri kan cuma sedikit, cuma 58 nih. Nah, yang swasta Jawa Timur aja 190. Berarti kalau ada kita 15 Kopertais ya se-Indonesia ya Bu ya? 15. Lah ya 15. Nah 15. Anggap kalau 15 itu semuanya punya 190 perguruan tinggi. Sudah berapa? Nah ini jadi nanti kebijakannya kita ngikuti. Tapi tetap kita harus support program ini. Jadi nanti bagaimana
sistem regulasinya kita mengikuti kebijakan. Dan kami pengembang akan siap selalu kapanpun diminta untuk bisa segera eksekusi. Oke, ini nanti Pak Anton akan menerangkan. Contohnya ini karena saya orang matematika, capaian pembelajaran lulusan di Merdeka Belajar mata kuliah matematika keuangan, menguasai konsep matematika, konsep ekonomi keuangan, prinsip-prinsip teori resiko, pendugaan resiko, memecahkan masalah, bekerja bersama tim, beretika dan memiliki sertifikat profesi aktuaria. Nah, di sini nanti mata kuliahnya apa saja yang masuk. Ada metode matematika, metode statistika, komputasi, metode ekonomi, keuangan. Lulusannya kita dampingi dengan sertifikat PAI dan SOA. Suruh pilih salah satu. Seperti itu. Nah, ini manfaat nanti karena ini yang mengeluarkan adalah dari asosiasi aktuaria. Itu nanti alumni kita mau ngelamar di perbankan Islam, mau mengelamar untuk bidang aktuaris atau di OJK itu memiliki nilai poin lebih, grade-nya naik. Nah, ini nanti evaluasi capaiannya dan sama Pak Anton. Mungkin itu sedikit bagaimana strateginya. Nah, bagaimana konversi dari mata kuliahnya Pak Anton akan menerangkan. Tanya jawabnya setelah selesai aja nih. Nanti Pak Anton akan menjelaskan secara detail konversinya. Baik, dari saya.